Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa dan dosen pengampun yang saya hormati, di tengah kesibukan kuliah, tugas yang menumpuk, dan tekanan masa depan, seringkali kita merasa lelah secara mental. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak melalui materi yang telah kita pelajari dari bab 1 sampai dengan bab 7 tentang bagaimana beragama dengan benar adalah kunci utama menjaga kesehatan mental kita. Kita mulai dari bab 1 tentang mengenal jati diri. Bayangkan sebuah pohon, jika akarnya tidak menghujam ke tanah, ia akan mudah tumbang ditiup angin. Begitu pula manusia. Jika kita tidak mengenal siapa pencipta kita dan apa tujuan kita hidup, jiwa kita akan terus merasa kosong. Lalu, di bab 2, kita belajar bahwa beragama bukan soal tentang status di KTP. Beragama yang baik adalah ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat orientasi. Saat kita sadar bahwa hidup ini ada yang mengatur, beban mental kita akan berkurang karena kita tidak lagi merasa harus memikul semua beban di dunia ini sendirian. Kita punya Allah tempat bersandar. Kita masuk ke bab 3, kita bicara soal iman, Islam, dan ihsan dalam perspektif cinta. Teman-teman, ibadah yang dilakukan dengan terpaksa hanya akan menambah stres. Tapi, jika kita beribadah karena cinta, seperti seseorang kekasih yang rindu kepada pasangannya, maka sholat, zikir, dan membaca Al-Quran akan menjadi healing yang paling nyata bagi jiwa kita. Ihsan mengajarkan kita merasa selalu dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang, bukan sekedar diawasi untuk dihukum. Di bab 4, kita mendalami tasawuf dan kesehatan mental. Tasawuf adalah cara kita melakukan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Penyakit mental seperti anxiety atau kecemasan seringkali berakar dari penyakit hati, rasa iri melihat pencapaian orang lain di lingkungan sekitar kita atau di media sosial. Kita masuk ke bab 5, puncak dari ketenangan itu ada pada Al-Quran. Al-Quran adalah manual book bagi jiwa manusia. Mari kita resapi firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidus zalimina illa kasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah syifa atau obat. Saat hati terasa sempit, bacalah Al-Quran meski hanya 1 halaman saja. Getaran ayat-ayatnya adalah frekuensi kedamaian bagi sel-sel di otak kita. Kita masuk ke bab 6. Kita belajar secara ilmiah bahwa setiap syariat atau seperti puasa dan sholat tahajud memiliki dampak positif bagi hormon kebahagiaan kita. Tasawuf melatih kita untuk qanaah atau merasa cukup, yang merupakan obat paling mujarab untuk kesehatan mental di era kompetitif ini. Terakhir, kita masuk ke bab 7. Kita belajar modernisasi agama. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik adalah mereka yang moderat atau tengah-tengah.
tidak berlebihan atau ekstrim, dan tidak meremehkan. Dengan modernisasi, kita bisa hidup harmoni dengan sesama, menghindari konflik, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung ketenangan jiwa kita. Sebagai penutup, mari kita jadikan agama sebagai sumber kekuatan, bukan beban. Mari kita jaga kesehatan mental dengan terus membersihkan hati melalui tasawuf dan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah acuan tadi.